Film ini berjudul Donna. Siapa nih yang ngefans sama Bae Suzy? Mari kita merapat dan masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan suasana riuh di atas panggung, disertai dengan tarian girl band bernama Dream Suite. Namun tiba-tiba, seorang gadis cantik, salah satu anggota girl band itu menceburkan diri dan tenggelam ke dalam air. Siapakah dia? Inilah Donna. Lalu, adegan berganti dan kita dibawa lompat ke tempat yang lain, di mana hari itu tampak cuaca sangat cerah. Dua orang pemuda sedang mengendarai mobil box. Mereka sambil mendengarkan album Dream Suite. Dua pemuda itu adalah Kok Soo Jin dan Lee Won Jun. Hari itu mereka akan pergi ke kota Seoul, di mana Won Jun sedang berkuliah di sana. Won Jun ini mahasiswa teknik sipil tahun kedua. Jadi awalnya Won Jun ini ngelaju. Namun karena perjalanan yang cukup jauh menguras kantong dan energi, makanya di semester barunya ini dia pun memutuskan untuk ngekos saja. Sedangkan temannya Kok Soo sempat berpesan, seandainya dia ketemu Donna, salah satu anggota girl band Dream Suite, titip salam ya. Namun bagi mereka yang orang biasa, tentu sangatlah mustahil. Nah, mari kita balik ke Won Jun. Seperti mahasiswa kebanyakan, hari-harinya dia habiskan untuk belajar. Bahkan di dalam bis pun dia sempat belajar. Sesampainya di kos, sekilas dia melihat seorang wanita cantik sedang nyebat. Saat disapa, wanita itu hanya memalingkan wajahnya dan melanjutkan merokok. Namun sebagai tetangga yang baik, Won Jun berusaha basa-basi. Namun lagi-lagi dia pun dicuekin. 착각했나봐요. 낯이. 저 새로 이사 왔어요, 2층에. Ketika dia masuk ke dalam kos, dia langsung bertemu dengan beberapa tetangga yang lain bernama Yung Taek yang ramah dan Jong Hoon yang pendiam. Namanya juga pindahan ya, tentu saja Won Jun ini dengan semangat menata kamar kos barunya. Namun kegaduhan itu ternyata mengganggu istirahat si wanita cantik yang nyebat tadi. Yang tak lain, si wanita ini adalah Donna. Di sisi lain, demi bisa bertahan hidup di kota Seoul, Won Jun membuka jasa les privat bahasa Korea untuk mencari uang tambahan. Dia pun dengan semangat menempelkan brosur pada papan-papan informasi. Namun tampaknya brosur milik orang lain lebih diminati daripada brosur miliknya. Saat pulang kos, lagi-lagi Won Jun bertemu dengan Donna yang sedang merokok. Di saat yang sama, Donna langsung menghubungi manajernya karena dia merasa jika Won Jun ini seperti penguntit. Mari kita balik ke Won Jun. Karena dia belum punya korden, dia pun menutup jendela dengan koran bekas. Ya, namanya juga anak kos ya bun. Nah, tiba-tiba sahabatnya yang bernama Kok Soo menelpon jika ada tawaran les khusus untuk matematika dengan bayaran 800.000 per bulan. Wah, tentu saja ini kesempatan yang lumayan. Selain itu, Kok Soo yang ngefans banget dengan Donna meminta jaket putih miliknya untuk dikembalikan. Wah, ternyata jaket itu adalah edisi terbatas bagi fans-fans berat Donna. Hari pun berganti, Won Jun akan berangkat menuju tempat di mana dia akan mengajar les. Dan dia pun berjalan sambil menyanyikan lagu milik Twice. Donna yang merasa diejek pun tidak terima dan mendatanginya. Dan terjadilah perdebatan, di mana Won Jun kekeh jika dia bukanlah penguntit. Dia hanya mahasiswa biasa, sedangkan Donna hanya diam menahan rasa kesalnya sambil melanjutkan merokok. Saat akan pulang dari tempat calon mengajar lesnya, dia bertemu dengan mantan gebetannya. Wanita berambut pendek ini bernama Jinju. Mereka pun lanjut mengobrol sambil minum soju. Dengan kaku mereka saling bertanya kabar. Ternyata Jinju kini sudah berkuliah di tempat yang sama dengan Won Jun. Usai mengobrol panjang, ternyata salju pun turun. Won Jun tampak masih perhatian pada Jinju dengan memberikan syal miliknya. Mereka pun berpisah malam itu di halte bus. Saat sampai di depan kos, Won Jun bertemu lagi dengan Donna yang sedang menangis di tengah hujan salju. Namun, tiba-tiba saja Donna pun pingsan. Segera, Won Jun pun membawanya ke rumah sakit.
Saat Donna tersadar, Donna tidak mau menghubungi keluarganya jika dia tengah sakit. Akhirnya, Wonjun pun dengan terpaksa menjadi walinya di rumah sakit. Saat perawat sedang memberikan banyak penjelasan tentang kondisi Donna, Wonjun yang memang good boy ini tampak sangat mengkhawatirkan kesehatannya. 대사 문제는 없을까요? 네, 다른 검사는 안 받으셔도 Lalu, Wonjun datang membawakan kaos kaki. Donna yang seorang seleb tentu saja terbiasa dilayani. Dengan angkuh, dia meminta Wonjun memakaikannya kaos kaki. Disinilah Donna merasa jika Wonjun adalah orang yang tulus dan bukan penguntit. Dan akhirnya mereka pun saling berkenalan. Hari pun berganti, pagi itu tiba-tiba Wonjun ditelepon Koksu jika tempat les membatalkan perjanjian karena mengira jika Wonjun merokok. Semua itu gara-gara syal miliknya bau rokok akibat tiupan asap rokok dari Donna. Dengan sedih, dia pun merelakan kesempatan 800 ribunya yang melayang. Saat dia akan mengambil paketan korden yang sudah datang, dia pun bertemu lagi dengan Donna yang tampaknya sudah jauh lebih sehat. Donna pun mengajaknya untuk sarapan bersama. Namun, Wonjun yang kesal pun menolaknya. Tapi uniknya, kini Donna malah seperti menghantui hari-hari Wonjun. Dia selalu nongol dimanapun Wonjun berada. Di depan jendela, saat akan berangkat maupun pulang kuliah, bahkan saat sedang menjemur baju. 안녕. Dengan santai, Donna memandangi Wonjun menjemur sambil merokok. Menurutnya, sebagai mahasiswa teknik, penampilan Wonjun ini tampak lebih rapi daripada mahasiswa lainnya. Donna pun langsung